Ya kalau aku lihat ini nomor satu ya, jadi tanpa semua komunitas, tanpa semua orang-orang tepat yang Tuhan sudah tempatkan di hidup aku, nggak mungkin ada brand yang sekarang, mustahil. Akhirnya aku kecewa sendiri sama diri aku sendiri, bahkan bukan sama mereka, kenapa ya aku nggak bisa rubah anak kalau misal aku ini. Nah tapi aku belajar, ya tugas aku hanyalah menabur, tapi banyak orang rokok, Gak bukan suka karena dia suka, tapi karena sekelilingnya ngikut. rokok, karena dia merasa keren ngerokok, dia ngerokok gitu. Padahal kan ya sebenarnya kelihatan lah, rokok yang orang beneran enjoy sama enggak gimana. Hai teman-teman semuanya, welcome back to Gilgal Podcast bersama dengan aku Revi Halim. Dan hari ini kita pengen dengar kesaksian, cerita, kisah hidup dari narasumber kita supaya kita bisa mendapatkan hikmat yang baru, pelajaran-pelajaran yang manis yang nantinya tentunya bisa kita terapkan dalam hidup kita supaya hidup kita bisa semakin maju di dalam Tuhan dan tentunya menjadi garam dan terang yang lebih luar biasa buat sesama. Dan hari ini narasumber kita masih sama dengan podcast yang sebelumnya, yaitu Brian Hai Kandani. hai, Hai Bray, kita udah 2 sesi. Aku udah belajar banyak soal kehidupan, pekerjaan, pelayanan, karakter. puji Tuhan. Dan aku tentunya percaya pasti sesi ketiga ini banyak hal lagi nih yang kita bakal pelajarin. Iya, Nah pas aku renungin tuh, aku kayak berandai-andai juga ya. Sekarang kan mungkin usia kita ini meskipun kelihatannya sama-sama masih muda, tapi Brian ini kan sebenarnya umurnya sekitar 10 tahun lebih muda dari aku nih. iya, Nah, kalau misalnya di umur-umur Brian sekarang, dunia pergaulannya gimana sih, Bray? Banyak yang kacau juga nggak sih sekarang? iya banyak ya, pasti, melihat anak-anak umur 18 gini kan, ya misalnya udah mulai legal, udah bisa Hmm, dapat banyak akses-akses baru, tempat-tempat yang dulu masih belum bisa pergi udah bisa masuk, ya. dan semakin besar kan ya, semakin ngerti ya sama dunia. Dan, aku rasa sih sekarang pergaulannya makin lama udah kayak perang ya, jadi seneng lihat banyak anak-anak muda bisa cinta Tuhan, bisa melayani Tuhan, bisa radikal untuk Tuhan, tapi on the other side juga lihat banyak banget anak muda di ekstrim yang sebelah, di Ya. mana ya hidupnya degenerate, hidupnya fokus untuk happy-happy aja, bahkan merugikan diri sendiri, merugikan orang sekitar gitu. Kalau Brian kan anggapannya lebih banyak nih ketemu mungkin ya orang-orang yang seumuran Brian juga dan ngelihat kehidupan mereka secara langsung, ngobrol sama mereka. Menurut Brian, dari apa yang Brian lihat ini, kenapa sih banyak anak-anak muda itu sekarang tuh malah ikut hal-hal yang negatif itu? Kira-kira apa sih yang membuat mereka seperti itu? Ya kalau dilihat memang nggak bisa dipungkirin ya usia 18, 20, 21 transisi kuliah, bahkan semakin sekarang makin muda aku lihat 17, 16 udah nggak kaget ya kalau lihat Hmm, ngerokok, seks hmm, bebas, dunia malam, balap liar, ya kata-kata kotor apalagi lebih banyak, hmm, eee, berantem sana sini, pokoknya ya kehidupan duniawi lah. Dan kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, aku lihat menurut aku justru walaupun aku belum pernah ngalamin hmm, ya, tapi karena aku melihat dan pelajari dan bantu banyak orang yang dulu kehidupan lama jadi kenal Tuhan dan hidupnya diubahkan, suatu hal yang aku pelajari adalah sebenarnya mereka nggak happy lakukan hal itu. mmm, Sebenarnya mereka dibilang suka rokok, ada aja yang suka, ada aja yang enjoy, tapi banyak orang rokok nggak bukan suka, karena dia suka, tapi karena sekelilingnya ngikut. rokok, karena dia merasa keren ngerokok, dia ngerokok gitu. Mmm, Padahal kan ya sebenarnya kelihatan lah, rokok yang orang beneran enjoy sama enggak gimana. ya, Kadang ya masih ini udah dimatiin dan lainnya, mhm, atau misalnya minum deh, minum ya nggak ada orang yang memang suka minum, tapi banyak orang ya minum sekedar ya nyekok-nyekok diri aja sampai ngerasanya mungkin mabuk biar kelihatan keren, ngikut temen-temennya, ngerasa ada pelarian dari kenyataan. Nah, jadi yang aku lihat, ya ada aja sih yang enjoy, tapi justru menurut aku mayoritas deep down in their heart, they don't really like it. Tapi ya. what they love adalah validasi, Oh, validasi. nggak FOMO, in trend, jadi the cool kids gitu. Hmm. Kalau menurut Brian nih kan di tengah mungkin masa yang banyak anak-anak seumur 18 tahun ini kan suka ikut hal-hal yang negatif gini. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan supaya anak-anak muda umur 18 tahun ini tuh justru bukan merasa yang keren itu tuh dunia malam dan Ya, lain-lain, tapi justru mereka ngerti kebenaran bahwa yang keren ya
hidup di dalam Tuhan gitu. Kalau Ya. menurut pandangan Brian sendiri, apa ya yang bisa kita lakukan nih sebagai orang-orang yang udah percaya dan mengenal kebenaran itu? Ada beberapa hal yang aku lakukan saat aku lakukan ini terbukti ya. Dulu ya anak-anak Komsel aku ya, ada yang sempat di dunia itu, tapi ya dengan proses ini puji Tuhan dia bisa diselamatkan, ya tentu itu semua karena Tuhan, tapi tentunya juga ada strategi-strategi yang aku lakukan dan, works ya, dan aku lihat banyak orang juga lakukan ini. Yang pertama adalah doktrin, redefining. Mmm, Jadi di hidup ini kita ngelihat sebuah barang itu artinya beda-beda. Kalau aku lihat sebuah kopi, aku bakal, "Wow, ini yang aku minum tiap hari." mmm, Tapi orang yang nggak suka kopi, "Apaan ini, pahit iya, doang, mhm, nggak enak." Jadi kita redefine. So, mereka mmm, pikir ya kalau kita lihat it's all psychological ya. Jadi psychological and feelings, kenapa mereka terikat di dunia ini ya balik lagi belum tentu mereka suka, tapi mereka suka apanya. mhm, Mereka suka merasa free. Mungkin selama ini di sekolah, iya, di rumah, dikekang ya. mmm, Oh harus sekolah jam segini sampai jam segini, les, ya nggak boleh nyetir kemana mana. Ya dengan transport sekarang udah bisa nyetir sendiri, udah bisa punya akses mhm, kemana mana, udah uang jajannya nambah, jadinya mereka kayak rasanya di penjara nih, lama tiba-tiba baru dilepasin, mhm, jadinya kan kesana sini gitu. Jadi kita redefine what is freedom to them. mhm, Aku pernah ditembak sebuah pernyataan dan pertanyaan bagus banget. Aku ditanya, "Brian, menurut kamu orang mana yang lebih free? mhm, Orang yang takut akan Tuhan, ikutin segala macam firman Tuhan dan peraturannya yang buku tebal itu, mhm, Alkitab, atau orang yang tidak percaya Tuhan dan hidup sesuka hatinya apa yang dia mau?" Secara spontan aku jawab, "Ya tentu orang-orang duniawi, kita orang-orang Kristen lebih berkorban ngikutin peraturan banyak." Dia bilang, "Eits, jangan salah Bray, mmm, orang yang takut akan Tuhan justru hidupnya lebih bebas." Aku bilang, "Hah? Ini mmm, kan Alkitab setebal ini isinya peraturan, Tuhan bilang jangan ini, Tuhan bilang ini." Terus aku tanya, "Kok bisa? Brian, menurut kamu orang yang let's say addicted sama rokok, sehari harus 1 bungkus, pokoknya dikit-dikit rokok terus. Itu kan dia menemukan kesenangannya di situ. Coba deh Bray, kamu iseng, 1 hari kamu ambil semua rokoknya, terus kamu kunci dia di sebuah ruangan, pasti dia teriak-teriak, ya, pasti marah tuh, mhm, dicari gitu ya. iya, Jadi hidupnya nggak tenang tanpa rokok. yes, Kalau kita lihat orang yang mungkin stres di kerjaan harus clubbing dulu, mabuk-mabukan dulu, baru ngerasa relief, coba deh kamu nggak izinin mereka ke klub. Jadinya saat mereka stres di kerjaan, udah tuh habis mereka mmm, sama dirinya sendiri. Nah, tapi coba lihat deh, Bray, orang-orang percaya, ketika kita tidak terikat sama hal-hal duniawi, ya kalau misalnya kita mau cari kesenangan, kesenangannya sudah keep flowing di hati kita. Kesenangan Tuhan, joy joy, peaceful, damai sejahtera udah terus mengalir di hati kita. Kenapa kita harus cari pelarian lagi, Bray? iya, Terus kalau kamu happy dengan apa yang lagi terjadi sekarang. Lagi makan nasi, sama kangkung, sama ayam, itu aja udah happy, nggak iya, perlu cari mmm, substance-substance lain. Kamu nggak yes, terikat apa-apa, Bray. Lalu kalau kamu ikut Tuhan, firman Tuhan, coba katakan ke aku satu hal yang ngerugiin kamu. mmm, Disuruh baik ke orang, disuruh jadi orang jujur, disuruh untuk, membantu orang. Apakah kamu nggak happy, Bray? mmm, Dunia ini kan juga cari banyak orang jujur, dunia ini juga cari banyak orang-orang yang punya value yang baik. Jadi ruginya di mana, Bray? Nah, di situ iya, pikiran aku terbuka. wow, Aku pun dulu diperbaharui definisinya aku terhadap fun dan freedom. Jadi menurut aku yang pertama adalah redefining, yang kedua adalah ya of course lead by example. Banyak anak-anak muda ya yang udah ikut sama Tuhan, kadang punya misinya sendiri, misi-misi dia sendiri aku lihat lucu. "Kenapa kamu masih clubbing?" Sabar sabar sabar, aku di clubbing aku nggak minum. Ya paling 1 gelas lah, Bray, nggak ada mabuk-mabuknya. Kan yang penting mabuk baru dosa. Justru aku di klub, aku mau temenin teman-teman aku, supaya nanti aku bisa ajak mereka ke Tuhan, supaya nanti aku bisa injilin mereka di klub. Terus aku tanya, "Menurut kamu di klub mood-nya untuk diinjilin atau mood-nya untuk have mmm, fun?" iya, bener juga, Ya kan? Terus gini, kamu pengen teman-teman kamu stop clubbing, nanti pas kamu bilang stop clubbing lagi di klub, teman-temannya nunjuk, "Loh, lu di sini, iya juga ya, lu di bener sini." juga, heeh, Ya kan? Jadi, aku lihat banyak orang yang punya mmm, misinya sendiri-sendirilah, iya, yang menurut aku masih kurang wise. mmm, Nah, jadi kan yang kedua adalah ya kita harus be different dulu. Ya ketika dulu mungkin ya setiap hari clubbing bareng, kok si Brian misalnya atau misalnya si A lah udah nggak pernah muncul, yang dulunya clubbing terus sama A, B, C, D, A-nya kok udah nggak pernah muncul. Terus kok A-nya hidupnya makin maju, kok A hidupnya makin happy. Nanti teman-temannya pas sudah feel empty nanya, "Eh, Bro, lu kok udah jarang muncul ya?"
dan hidup lu makin baik-baik aja. Nah, di situ kan ketika kita make a difference, kita show what it's like to follow Jesus, hidup kita seperti apa, people bakal nanya sendiri, "Kok kamu berbeda?" Nah, di situ baru kita bisa injil mereka, gitu sih. Wow, itu bagus banget sih pas Brian cerita tuh aku tiba-tiba keinget soal Satanic Bible. Aku nggak pernah baca ya by Oh the way. ya? Cuman aku tahu dari orang-orang yang cerita atau dari Google dan lain-lain, ternyata Satanic Bible itu perintah utamanya bukan nyembah setan. Tapi perintah utamanya adalah just do whatever you want. Iya, Jadi ternyata banyak orang yang tanpa mereka sadari, mereka nih lagi ikutin ajaran Satanic Bible, yaitu lakuin apa aja yang mereka mau. Mereka pikir itu bebas, tapi sebenarnya itu adalah ya perangkap setan ya. Kita perangkap jadi setan. teradiksi dan nggak bisa hidup dengan benar seperti apa yang Tuhan inginkan ya. Ya. Nah, kalau dari Brian sendiri nih, merasa nggak sih kayak pergaulan itu sangat amat menentukan iman kita juga ya. Ya. Jadi pergaulan kalau baik atau di gereja kita kan ada family cell ya. Bagi Brian itu seberapa sih komunitas yang baik atau family cell ini tuh membantu Brian tetap di dalam iman yang benar? Ya kalau aku lihat ini nomor satu ya, jadi tanpa semua komunitas, tanpa semua orang-orang tepat yang Tuhan sudah tempatkan di hidup aku, nggak mungkin ada Brian yang sekarang, mustahil. Jadi, it's all about people, community, ya aku bisa nyampe hari ini ya karena aku dikelilingi sama orang-orang yang tepat, misal belajar dari Ko Revi, dari orang tua, dari Pastor Juan, dari ketua komsel aku, Ko Michael, bahkan dari anak-anak komsel aku sendiri, dari teman-teman aku. Pokoknya ya itu penentunya sih, karena, aku udah belajar gini ya, jadi namanya mau sekuat apapun kita, misalnya aku orang yang sangat rohani, hidupnya setiap hari, menjauhi dosa dan lain-lainnya, tapi kata kuncinya adalah jangan cobai diri sendiri. Hmm, Kalau aku mulai bergaul sama orang-orang yang suka dugem, suka hal-hal duniawi, anak-anak muda pada umumnya yang istilahnya sebaliknya ya value-nya. Nah, walaupun aku sekuat ini value-nya, sekali aku bergaul sama mereka, nggak kelihatan, 10 hmm, kali mungkin belum kelihatan, ya, tapi siapa tahu ke-20 kali aku mulai kompromi sedikit, ya, sedikit dan jatuh. Karena at the end of the day, mau siapapun kita, mau mungkin pastor manapun, orang sekuat manapun, ketika bergaul sama orang yang kotor, ketika hmm, bergaul sama orang-orang yang value-nya berbeda, pasti ada sedikit 0,01% kita terpengaruh sedikit sama mereka, hmm, hmm, gitu. Jadi kan saling ya, saling mempengaruhi ya. hmm. Mungkin kita pengaruhi dia lebih, tapi ada sedikit kita dipengaruhi. Nah, bayangin kalau kita nggak sadar dan kita lakuin itu tiap hari kan 1%, lakukan 100 hari jadi 100% kita berubah gitu Ya, ya. Nah, jadinya kadang balik lagi banyak orang melakukan misinya sendiri. hmm, Banyak orang mau mencobai dirinya sendiri dalam punya misinya sendiri, tapi dalam tanda kutip ditutupi dengan, "Wah, aku pengen I can hmm, change him." Ya kan, aku, temenin dia deh rokok supaya dia rasa aku bisa relate sama dia, dia bisa open sama aku, kan kenyataannya kita nggak beda. ya, Mungkin, anak-anak muda kan juga banyak yang pacaran beda agama misalnya, terus akhirnya validasinya, "Tenang, hmm, aku yang bakal ubah dia." hmm, Tapi kan day by day, ya kalau sampai kita kalah kan misalnya kita scroll sosial media, bergaul sama teman yang salah, mungkin kita tercemar 2%. ya, Tapi kalau kita cuman isinya 1% dengan hal yang baik, hmm, lama-lama kalah hmm. gitu. Jadi aku lihat itu sih nomor satu. Kalau Brian sendiri nih, kan Brian anggapnya nih gereja, pelayanan gitu kan. Mungkin kalau ngobrol suka masukin juga cerita-cerita tentang Tuhan gitu kan. Pernah nggak sih kayak ada teman-teman lama Brian justru kayak merendahkan Brian karena Brian nih kayaknya Kristen banget nih gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu juga? Mungkin ada beberapa kali ya, tapi, balik lagi justru aku nggak marah sih, Hmm. tapi justru aku kasihan dalam hati. Hmm. Aku rasanya udah kasih tahu kebenaran, tapi merekanya sendiri yang mengeraskan hati. Misalnya, aku nih sekarang punya iPhone nih, sama ada dompetnya, Ya. isinya ada uang. Kalau aku kasih, ke Korevi secara Hmm. gratis, nggak mungkin nolak dong, Iya. "Nih buat Korevi," Iya, gitu. seneng. Tapi rasanya justru aneh ya, aku udah mau kasih secara willing nih, Ya. dompet dan HP Hmm. aku, tapi Korevinya, "Jangan, nggak mau Brian, Iya. lu ngapain sih kasih saya HP?" Sayanya bingung, Iya. saya udah punya hal baik, mau kasih kok ditolak gitu. Ya. Jadi, ya aku lihat justru rugi mereka sendiri dan Hmm. justru aku lihat orang-orang yang kayak mereka yang lebih butuh. Ya. Ya kan, kalau orang udah percaya sama Tuhan, takut akan Tuhan, ya Hmm. mereka udah dapet gitu. Ya. Justru aku lihat orang-orang yang mengeraskan hatinya, orang-orang yang lebih butuh, justru lebih berempati lagi sih. Wow. Nah, tadi kan aku dengar kan Brian juga sekarang itu udah mimpin Family Cell ya berarti ya Ya, sekarang ya.
Kan mimpin family cell nih tanggung jawab yang nggak mudah ya. Bagi aku sendiri aja meskipun suka khotbah kemana-mana, pelayanan jadi leader cell group tuh Beda iya, tanggung beda jawab lebih besar loh. beda. Kalau kita khotbah, habis khotbah pulang, ya udah nggak tahu kan. Iya, Kalau ini kan kita kayak sehari-hari tuh, kayak gimana pertumbuhan dia, kan kita yang memperhatikan dan iya. kita kan punya tanggung jawab juga ya untuk menuntun mereka. Buat Brian sendiri, apa arti menjadi seorang family cell leader dan tantangan-tantangan apa sih yang Brian alami? Iya, jadi definisi aku sebagai leader, family cell adalah salib. Jadi ada ayat kan di, Markus ya, katanya kalau mau ikut Tuhan kita harus pikul salib kita. Nah, ketika aku rasa aku menjadi family cell leader, rasanya bukan salib aku doang yang aku pikul, udah aku pikul salib aku berat, Mhm, entar ada si ya, salibnya ini, jadinya di punggung aku mungkin ada banyak salib. mhm, Karena yang jadi masalah mereka menjadi masalah aku. Yang menjadi pergumulan mereka menjadi pergumulan aku juga. mhm, Dan di sini mindset-nya aku menabur sih. ya, Mungkin di awal karena aku punya standar yang tinggi, aku perfeksionis, ya kalau di kerjaan mungkin aku high performer, aku suka quote unquote make things happen. mhm, Pokoknya aku suka motonya adalah kalau ada Brian ya ini pasti terjadilah, I make sure things happen. Cuman saat ngomongin secara spiritual dan kehidupan ternyata berbeda banget. Saat aku mulai memimpin awalnya aku memaksa perubahan ke anak-anak kalau misalnya aku rasanya, kok aku udah bilangin, aku udah traktir makan bahkan, mhm, aku udah ajak ketemu, luangin waktu, ajak mereka ngobrol, dengerin, akunya sendiri juga capek, nombok, tapi kok malah makin jauh. Akunya kesel sendiri dan akhirnya aku kecewa sendiri sama diri aku sendiri, bahkan bukan sama mereka. Kenapa ya aku nggak bisa rubah anak komsel aku ini? Nah, tapi aku belajar, ya tugas aku hanyalah menabur. Ya, ada ayatnya ya, kita manusia hanya menabur, tapi satu-satunya yang bisa membawa pertumbuhan adalah Tuhan. Nah, yes, jadi sekarang, aku menabur dengan 2 hal. Yang pertama ya pastinya adding value ke mereka, caring ke mereka, dengerin mereka, luangin waktu untuk mereka. Sama yang kedua, caraku menabur adalah aku jaga hidup aku sendiri. wow, Karena kalau aku gagal untuk menjaga hidup aku mmm, sendiri, selama ini yang mereka lihat jadi role model dan jadi contoh, ya, wah itu bahaya banget. yes, Akhirnya mereka ikut-ikutan, Brian aja boleh, mmm, Brian aja lakuin. Mereka makin parah. Jadi salah satu aku untuk menabur adalah untuk jaga diri aku sendiri. Jadi kerennya anak-anak komsel aku bukan hanya aku yang mengisi mereka, tapi secara tidak langsung mereka juga mengisi aku, kasih aku lebih banyak tanggung jawab untuk aku menjaga hidup aku sendiri. Jadi aku terus lakukan 2 hal itu dan bawa ke dalam doa, "Tuhan, tolong Tuhan yang bawa perubahan. Apa ya Tuhan yang aku harus tabur ke mereka?" mmm. Sepanjang Brian nih jadi seorang family cell leader, Brian pernah nggak ngelihat perubahan yang drastis banget dari salah satu member Brian yang bikin fulfilling banget atau kayak worth it Wah, banget nih gitu, ada nggak? cerita-cerita kayak gini yang bikin aku happy. Jadi Nah, mungkin ada beberapa cerita ya. Yang mhm, pertama ada satu orang aku ketemu di gym, wah ternyata seumuran ya, jadi ngobrol-ngobrol, jadi sering nge-gym bareng. Kamu kalau hari Sabtu ngapain?" Oh akhirnya jadi ke gereja ke ya, gereja ke gereja. Dulu hidupnya ya ada terikat dengan dosa, masalah dengan keluarga, tapi sejak ya dia kenal Tuhan, hidupnya diubahkan, cara dia hidup berubah, dan akhirnya ya, hidupnya diubahkan. Juga ada teman anak komsel aku ya mungkin, dulunya nakal banget, hal mhm, dulunya ya dugem, rokok udah bukan hal yang mengagetkan lah buat dia, ya, udah menjadi kehidupan dia. Akhirnya saat ke gereja, bahkan dia sampai melayani, dia menemukan fun yang baru, mhm, bukan hanya fun tapi sesuatu yang fulfilling dan impactful. Dan akhirnya ya ketika misalnya di keluarga dia mungkin masih belum maksimal, tapi justru seorang anak yang membawa perubahan ke keluarganya. Justru orang tuanya yang kagum, "Wow, kamu di tengah mungkin badai atau challenge ini, justru kamu yang paling kuat ya." ya, Terus dia baru testimoni, "Sebenarnya bukan aku yang kuat, tapi kekuatan aku datang dari Tuhan." Jadi mhm, akhirnya keluarganya pun terinspirasi dan mmm, ikut sering ibadah, cari Tuhan. Wah, pokoknya masih banyak cerita lain lagi deh yang bikin aku happy. mmm. Nah, kalau itu kan kayak cerita-cerita yang kayak win-nya ya, tapi ada juga nggak berada di tengah teman-teman yang mungkin jadi bertumbuh dan berubah? Tadi kan Brian ada cerita yang udah dikasih tahu, nggak berubah-berubah. Tapi ada juga nggak yang udah Brian baikin, kasih tahu, bahkan bukannya cuman nggak berubah, tapi malah menyakiti Brian, atau mengecewakan Brian, atau malah pergi meninggalkan, ada juga Ya, nggak? walaupun aku manusia dan aku bisa kecewa, tapi Mhm, saat aku mengambil keputusan untuk menjadi family cell leader, aku udah hilangin sih dari kamus aku. Jadi apa arti mmm, kecewa? Apa ya, arti disakiti, karena ya di sini aku bukan buat happy-happy, di sini aku pikul salib. mhm, Jadi ya ekspektasi aku di awal udah tahu salib ya, itu berat,
tidak nyaman. Jadi udah tidak ada kata kecewa sih. Jadi justru aku semakin kasihan kalau mereka semakin ngelunjak. Iya. Bukannya aku semakin marah gitu ya. Dan ya pasti pernah jadinya ada orang-orang yang hilang, ketarik sama arus pergaulan dan dunianya terlalu kenceng. Jadinya mau aku gimana pun Ya. udah nggak balik lagi ke Komsel, Family Cell, dan juga pasti ya pernah ngalamin lah yang dulu hidupnya sudah diubahkan, tapi ya namanya manusia Ya. bisa jatuh lagi, balik lagi ke kehidupan lama. Nah itu kan jujur dalam hati sakit ya rasanya, udah bangun rumah tinggi-tinggi, hancur lagi dari Ya. awal, coba kita bangun ulang lagi. Tapi satu mindset yang mengubah hidup aku dalam memimpin Family Cell adalah fokus menabur aja, pertumbuhan datang dari Tuhan. Wow, aku suka banget tuh. Jadi mindset kita dari awal, why we do what we do ya, kenapa kita Ya. mulai dan lain-lain, penting sekali yang membuat kita nggak kecewa, bisa bertahan dan tetap maksimal ya di dalam pelayanan kita. Ya. Luar biasa banget. Jadi hari ini aku udah ter-remind dan belajar banyak Wah, banget dari me too. Brian Thank lagi you. ya soal yang namanya community, pergaulan dan lain-lain. Ya. Nah, sebelum kita tutup sesi kita hari ini, boleh nggak Bray kasih sebuah pesan-pesan emas juga buat viewers kita hari ini? Ya, mungkin kalau pesan-pesan dari aku, ya teman-teman, ketika kita hidup kan pasti ya namanya tiap hari kita lihat orang ya. Nah, ketika kita lihat orang ini, aku pengen sama-sama untuk kita ingetin, aku juga pengen ingetin diri sendiri. Ketika kita melihat orang, selalu coba kita pikirin gimana kita bisa add value, mau secara duniawi, bahkan secara rohani ke mereka. Karena ya namanya semua orang, pasti nggak ada yang nggak seneng ya kalau kita kasih additional value, maupun kita kenalin Tuhan ke mereka. Karena kalau kita sendiri udah bisa ngalamin kasihnya Tuhan dalam hidup kita udah bisa ngalamin perubahannya Tuhan hidup kita, pastinya kalau kita juga mengasihi sesama, rasanya nggak tahan ya untuk kita kasih tahu ke semua orang berita baik ini. Yes, maka itu teman-teman selalu ingat 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan bahwa jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan aku percaya kebalikannya juga, pergaulan yang baik akan membangun kebiasaan yang baik. Maka itu marilah kita pilih pergaulan dengan benar, dengan bijaksana, dan kalau kita lihat ada teman-teman kita yang belum kenal Tuhan, kita juga berusaha memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Yang paling basic adalah ya kita jalanin hidup yang benar, supaya mereka juga bisa melihat Kristus dari bagaimana kita berkata-kata dan bertindak sehari-hari. Jadi hari ini kita lagi-lagi sudah sangat diberkati oleh pesan-pesan yang ada dari Brian. Aku berdoa agar teman-teman semuanya juga bisa menerapkan sehingga hidupmu semakin menjadi garam dan semakin menjadi terang. Dan jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe di bawah ini, bunyikan tombol loncengnya supaya setiap kali ada video yang baru teman-teman dapat notifikasinya, teman-teman bisa mengikuti, dan teman-teman juga bisa berubah menjadi pribadi yang semakin benar di dalam Kristus Yesus. Jadi itu aja buat sesi kita kali ini. Jangan lupa ikuti sesi-sesi kita yang selanjutnya, pasti memberkati. Oke, have a nice day, God bless you, and see you next time. Bye-bye semuanya.